Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita lanjut pembahasan di Al-Faslur Rabi'u, pasal keempat ya. Al-Faslur Rabi'u ini adalah pasal keempat fi kutubis samawati fil kutubis samawiyati, tentang kitab-kitab samawi ya, kitab-kitab yang Allah turunkan ke para nabinya. Al-kutubul mudawwanatu al-arba'atu as-suhufu. Ini kitab-kitab mudawwanah. Mudawwanah itu kitab yang tersusun rapi ya. Kalau Quran tuh ya mushaf, seperti itu, sudah bentuk mushaf, tidak tercecer di mana-mana, ya udah tersusun rapih mudawwanah itu. Al-arba'atu yang 4, as-suhufu juga suhuf-suhuf ya. Suhuf itu lembaran wahyu ya. Al-kutubul mudawwanatu al-arba'atu. Al-kutubul mudawwanatu al-arba'atu. Kutub-kutub atau kitab-kitab mudawwanah yang 4. Qala Nazimu rahimahullah, berkata siapa Nazim rahimahullah, arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun, adapun kitab yang 4 atau 4 min kutubin dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, tafsiluha ialah adapun rincian yang 4 tersebut. Tauratu Musa, 1, Tauratnya Nabi Musa, bil huda, dengan petunjuk, tanziluha, Allah menurunkan hal kepada Taurat. Zaburu Dawuda, kedua kitab Zabur untuk Nabi Dawud. Wa Injilun ala Isa, ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanun, yang keempat Al-Quran ya. Nah, Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Ala khairil mala, kepada yang terbaik di antara para nabi dan rasul. Maksudnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufradatu, adapun mufradat, kata-kata di nazoman yang perlu dijelasin ya. Taurat itu yang pertama kata Taurat. Kila, dikatakan Taurat tersebut makhudun, diambil, min waro azanadu, dari kata waro azanadu. Apa itu artinya? Ay kharaja naruhu, artinya keluar apinya. Waro azanadu itu tongkat atau batang kayu yang atasnya mengeluarkan api. Ay kharaja naruhu, keluar apinya. Fa innaha, karena sesungguhnya Taurat itu nurun wadiyaun. Nurun itu cahaya, wadiyaun sama ya, artinya cahaya ya, sinar ya. Namanya Taurat itu pada dasarnya artinya tuh sinar atau cahaya. Yang kedua kata az-zaburu, zabur al-kitabu. Zabur itu namanya sama dengan mana kitab. Utliko ala kitabi Dawuda alaihissalam. Utliko, dan dikatakan, disebutkan apa, Zabur ala kitabi Dawuda, untuk kitab Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalam. Dawud itu menerima Zabur. Nabi Dawud menerima Zabur ya. Al-Injilu, ya Injil. Injil, kata Injil ini kira makhudun minan najli. Dikatakan bahwa kitab Injil ini makhudun, diambil dari kata an-najlu. Apa najl itu? Wahwa, adapun najl, istikhraju khalasati syai'i, mengeluarkan inti dari sesuatu. Jadi
Injil itu saripati ya. Saripati sesuatu. Di sesuatu di sini maksudnya Taurat ya. Jadi Injil itu saripati dari kitab Taurat. Wa yusamma wasumia dan dinamai kitab Isa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam dizalika dengan nama Injil listikhlasihi nurat Taurati ya. Karena merupakan saripati inti lah ya, saripati atau intinya Taurat Injil tersebut nurat Taurati berasal dari cahaya-cahaya Taurat. Jadi inti Injil itu kenapa dinamai Injil karena merupakan saripati dari kitab Taurat. Wa minhu dan sebagian dari makna kata najl kila dikatakan di waladi untuk makna walad anak. Jadi kalau ada najla itu anak berarti ya. Ai najlu abihi artinya anak bapaknya. Listikhlasihi karena anak itu saripati atau inti minhu dari bapak. Ya bener lah. Anak itu saripatinya atau kopiahnya dari bapak. Wakilan yang katakan kalimatun yunaniyatun. Kalimat yang berasal dari Yunani. Ada juga yang mengatakan bahwa Injil itu kalimat atau kata dari bahasa Yunani. Ya, makna adapun maknanya Injil ketika berbahasa Yunani itu al-busyro. Itu kabar gembira. Jadi yang mengatakan Injil itu dari Najla, artinya saripati Taurat, ada juga yang mengatakan bukan dari situ. Injil itu kalimat atau bahasa Yunani, artinya busyro, kabar baik. Ya, ada dua pendapat ya. Nah, kata yang selanjutnya yang perlu dijelaskan itu Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Ismun ialah sebuah nama min asma'il Qur'ani dari nama-nama Al-Qur'an. Maknahu adapun maknanya Al-Furqan, Al-Fariqu ialah pembeda. Bainal haqqi di antara kebenaran wal batil dan batil atau kejahatan. Jadi Furqan itu pembeda dari yang hak dan yang batil. Al-mala'u yang kedua, yang terakhir kata mala'. Mala' itu apa? Asyraful qaumi. Nah, paling mulianya kaum, bangsa. Ya, bangsa paling mulia. Tapi yang di sini yang maknanya apa? Wal muradu ada yang dimaksud bihi dengan mala bihuna di sini di natoman ini maksudnya al anbiya'u wal mursaluna ialah para nabi dan rasul. Maksudnya Nabi Muhammad itu paling utamanya nabi dan rasul. Wa khairul mala'i adapun yang paling mulia dari para nabi dan rasul Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad SAW. Jadi khairul mala itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lanjut. Asyarhu adapun salah dari nazaman ini wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Wajib apa? Ayat takidah meyakini siapa kullu mukallaf Anallaha kepada sesungguhnya Allah anzala telah menurunkan siapa Allah kutuban samawiyatan kepada kitab-kitab samawi auhaha yang Allah wahyukan kepada kutub samawiyah tersebut ila rusulihi kepada rasul-rasulnya Allah wa anbiya'i dan para nabinya Allah faminha maka ialah sebagian dari kitab samawi itu mudawanatan adapun kitab yang sudah tersusun wa minha tersusun rapi ya udah jadi mushaf wa minha dan sebagian dari kitab samawi adapun kitab la ilma lana bihi yang tidak ada pengetahuan yang tidak diketahui bagi kita bihi kepada jadi sebagian kitab samawi itu ada yang mudawanah artinya tersusun dengan rapi
Yang 4 ada yang kita nggak tahu sama sekali apa saja kitab-kitab samawi tersebut. Nah, kita itu wajib mengimani yang mudawanah aja. Yang lain-lain yang tidak yang kita kira nggak tahu nggak usah diketahui, nggak usah wajib guysnya nggak usah wajib tahu. Ya cukup percaya aja bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab yang ghairu mudawwin, tidak yang gair mudawan, tidak tersusun dengan baik. Bukan berarti tidak ada, cuman kitanya yang nggak tahu. Kita harus percaya kepada yang mudawan aja, yang jelas-jelas ketahuan dinas Quran ada buktinya. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala. Nah, untuk menguatkan pernyataan ini, karena firman Allah Ta'ala mengatakan, kita berfirman, karena nasu ummatan wahidatan. Karena ada nasib manusia ummatan wahidatan itu adalah satu umat. Fab'atsallahu, kemudian Allah mengutus an-nabiyina kepada para nabi, mubasyirina hale para nabi tersebut memberi kabar gembira, wa munzirina, dan mereka juga memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba. Wa anzala, dan Allah menurunkan ma'hum beserta para nabi dan rasulnya Allah kitabah kepada kita bil haqqi, dengan membawa ajaran kebenaran. Liyahkuma, supaya bisa memutuskan atau bisa menghakimi, membuat keputusan siapa para nabi dan rasul itu, bainan nasi, di antara manusia, fima, dalam hal ikhtalafu, yang mereka manusia itu berselisih, fihi, di dalam Jadi kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi rasul itu nanti sebagai hakim ya, sebagai pemutus hukum kalau nanti ada perselisihan di antara manusia. Jadi kalau ada pertentangan, turun wahyu, nih harus gini. Gitu. Seperti itu ya. Fungsi dari salah satu fungsi dari kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dalil ini di surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, kita masuk ke pembahasan kitab-kitab mudawanahnya ya. Fa'amal mudawanah itu adapun kitab-kitab yang mudawanah, arbatun, maka ada 4 ya. Nah, wahia, adapun yang 4 apa aja? At-Taurat, itu pertama kita bahas Taurat. Ya. Taurat itu allati nazalat, yang turun apa Taurat ala Musa alaihi salam. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Qala ta'ala, dalilnya mana? Allah berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudar wa nur. Inna, sungguhnya kami, anzalna, menurunkan siapa kami at-Taurat kepada Taurat, fiha, yang ialah di dalam Taurat, hudan, adapun petunjuk, wa nurun, dan cahaya kebenaran. Suratul Maidah ayat 44. Nah, di sini ini ada apa? Ada firman Allah yang menerangkan tentang Taurat ya. Di surat Al-Maidah ayat 44. Ada juga di ayat yang lain, walaqad, wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Walaqad, dan sesungguhnya ataina, kami telah memberikan atau menurunkan Musa, memberikan kepada Musa wa Harun, dan juga kepada Harun, al-furqana, menurunkan Al-Furqan, artinya Taurat ya. Furqan itu pembeda dari yang batil, yang hak dan yang batil. Nah, Furqan itu juga untuk nama selain Quran juga Taurat di sini disebut Furqan, sama ya. Wadiyaan, dan juga cahaya,
petunjuk, wa zikron dan peringatan lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Dalil ini di surat Al-Anbiya ayat 48. Wa hadza Tauratu wa hadhihi Tauratu. Adapun Taurat ini qad harafah aksaru min katibin min ruhbani Yahudi. Taurat ini qad harafah telah mentahrib itu merubah-rubah atau memasukkan ya. Kepada Taurat aksaru min katibin, sebagian besar dari katib, penulis wahyunya, min ruhbani Yahudi, dari para rahib-rahib Yahudi, artinya dia dari para ya ulama-ulamanya Yahudi itulah ya, para tokoh-tokohnya Yahudi. Itu Taurat yang benar-benar ajaran Allah itu ditahrib, dipalsukan. Liyukhfu supaya mereka bisa menyamarkan maka pada sesuatu fihi di dalam emak minat haki, nyatanya dari kebenaran, supaya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Taurat itu bisa disamarkan, dikelabui ya. Yang benarnya A disampaikan ke umatnya tidak seperti yang sebenarnya, malah nyampein yang B. Jadi seolah-olah kebenaran yang dari Allah itu dirubah sesuai keinginan dia, keinginan para tokoh-tokoh Yahudi tersebut. Memang kelakuan Yahudi dari dulu begitu. Faladzi indahu minat Taurati sahihati huwa ba'duha faqat. Fala adapun orang indahum di antara mereka minat Taurati sahihati, dari yang masih memegang Taurat yang benar, huwa ialah adapun alladzi ba'duha ialah sebagiannya. Faqat saja, sebagian Taurat aja yang masih benar, sebagiannya udah dirubah-rubah. Brengsek. Ya, gitu. Jadi Taurat isinya benar itu sebagian dirubah, sebagian lagi dipertahankan. Jadi ya memang begitulah kelakuan Israel dari dulu. Kalau sekarang kelakuannya brengsek ya udah dari dulunya begitu. Pantas lah. Waqad asbatallahu hadza tahrifa. Waqad asbadan telah menetapkan, membuktikan Allah hadza tahrifa, kepada tahrif ini fi qaulihi, firman-Nya Allah, apatat mauna ayyuminu lakum. Apatat mauna, apakah kamu mengharapkan, ayyuminu, mengharapkan orang-orang Yahudi itu ayyuminu, beriman siapa Yahudi melakum kepada kamu. Bakad kana, sementara ada farikun, sebagian, minhum dari mereka, yasma'una kalam Allahi, mendengar kalam-kalam Allah, summa yuharifunahu, kemudian mereka mentahrib ya, kepada kalam Allah, mimba dima, setelah sesuatu aqaluhu yang mereka masuk akal, mereka pikirkan, kepada emak, bahwa sementara mereka ya'lamuna, mengetahui hal tersebut. Jadi Allah juga udah menisbat ya, menetapkan bahwa memang kaum Yahudi ini tokoh-tokohnya mentahrif sebagian isi Taurat dengan menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 75. Emang kamu berharap Yahudi bisa beriman kepada kaum muslimin, keimanannya sama sementara sesama. Jadi Allah tuh memberikan sebuah sebuah analogi gitu. Muslim, apakah Yahudi itu kamu harap bisa beriman seperti imannya kamu ke Allah, ke Rabinya? Gak mungkin. Sementara mereka sendiri, sebagian kaumnya, itu mendengarkan Allah,
Mereka mendengar karena Allah, tapi mereka mentahrifnya, memanipulasi atau memasukkannya. Setelah mereka tahu apa isinya. Kan bahaya itu. Jadi mereka mentahrif sebagian kalam Allah, memasukkan untuk kepentingan mereka. Setelah tahu dan mereka merasa ini masuk akal nih kalau ditahrif begini gitu. Nggak bakalan ketahuan sama umatnya ini begitu ya. Kelakuan Yahudi begitu. Ini di surat Al-Baqarah ayat 75. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala minal ladzina hadu, minal ladzina termasuk orang-orang hadu yang beragama Yahudi, harimunal kalimah, harifuna mereka mentahrif memasukkan al-kalimah kepada kalam Allah amawadihi dari tempat sebenarnya. Ini dalil tentang kelakuan Yahudi yang mentahrif Taurat. Ada di surat An-Nisa ayat berapa nih? 46. Nah, nomor 2 Az-Zaburu. Kedua, yang pertama Taurat, yang kedua Zabur. Kitab yang mudawwanah yang tersusun rapi itu Zabur. Al-Ladzi Zabur nazala yang Allah turunkan ala Dawuda alaihi salam kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, inna Allah ta'ala ataina Dawuda Zabura. Dan kami mendatangkan atau memberikan Dawud kepada Nabi Dawud Zabur kepada kitab Zabur surat Al-Isra ayat 55. Nomor 3 Injil. Injil ya. Allazi nazala ala Isa. Yang diturunkan Allah turunkan Injil tersebut ala Isa alaihi salam kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau Zabur ke Daud, kalau Injil ke Nabi Isa. Dalilnya mana? Ada di surat Al-Maidah ayat 46. Bunyinya wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Wa qaffayna dan kami telah meneruskan atau mengikuti jejak ya ala atharihim wa qaffayna dan kami meneruskan ala asarihim atas jejak atau peninggalannya nabi-nabi sebelum Injil, pokoknya Bani Israel lah, Bani Israel. Bi Isa dengan mengganti dengan Nabi Isa ibni Maryam, Isa putra Maryam, musadikon hale sebagai pembenar 5 terhadap kitab atau wahyu baina yadayhi yang ada di tangannya Isa minat Taurati berupa kitab Taurat. Jadi Injil itu sebagaimana keterangan di atas adalah penerus jejak Taurat atau intisari dari Taurat. Jadi Injil itu memang aslinya itu masih intisari dari Taurat. Jadi waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Kami telah meneruskan ya ala atharihim atas jejak mereka Bani Israel bi Isa dengan mengutus Nabi Isa ibni Maryam sadiqon sebagai pembenar 5 dengan ajaran atau wahyu baina yadayhi yang diantara yang ada di tangannya Nabi Isa. Minat Taurati nyatanya membenarkan dari ajaran-ajaran Taurat. Gitu. Minnya itu bayan ya dari mak 5 nih maknya 5 mubham di
dijelaskan minal Taurati dari Bayan. Jadi Nabi Isa itu membenarkan ajaran-ajaran dari Taurat. Seperti itu maksudnya ya. Faqad dakhalaha ma dakhalaha. Ini sama aja kelakuannya berarti. Faqad dakhala telah memasukkan kepada Injil ma dakhalaha apa sesuatu dakhalaha yang telah memasukkan apa maha kepada Taurat minat tahrifi berupa tahrif. Jadi Injil juga ditahrif juga sama dengan Taurat. Jadi sama-sama kena tahrif. Bahasanya lucu ya. Bagus ya. Qad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrif. Apa yang terjadi pada Taurat terjadi juga pada Injil berupa tahrif. Ya sama-sama kena tahrif. Bi'aidi aksari min katibin sama di tangan sebagian dari katib para penulis wahyu min qasawatin nasoro dari para pendeta atau dari tokoh-tokoh ya Nasrani. Sama aja kelakuannya beda mau Bani Israel ya. Jadi bukan hanya Taurat yang kena tahrif sama tokoh-tokoh Nasrani ini. Tokoh-tokoh Bani Israel. Tokoh-tokoh Yahudi. Injil juga kena tahrif juga, kena pemalsuan juga dari tokoh-tokohnya sama tokoh-tokohnya. Kacau juga ya. Qala ta'ala biman Allah Ta'ala wa minal ladzina qalu dan sebagian dari orang-orang qalu yang berkata sebab mereka inna nasara sungguhnya orang-orang Nasrani akhadna telah mengambil siapa kami misaqahum kepada janji-janji mereka panasu kemudian mereka melupakan hazon kepada bagian mimma zukiru terhadap sesuatu zikir yang telah mereka katakan atau mereka sebutkan bihi dengan emak ya itu sama aja. Jadi sebagian dari Nasrani juga mengatakan kami itu udah mengambil baiat lah mengambil perjanjian sama mereka tapi mereka mengingkarinya melupakannya gitu melupakan janjinya ya intinya ya sama aja kelakuannya hampir sama dengan Yahudi tukang tahrif kitab ya. Dan telah kami munculkan bainahum di antara mereka kaum Nasrani al-adawata kepada permusuhan walau baghdha dan kemarahan saling benci. Jadi terus kami munculkan kebencian dan permusuhan dan kebencian di antara mereka ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wasaufa yunabihumullahu bima kanu yasnaun. Wasaufa dan kemudian nanti yunabihumullahu akan mengabarkan hukum kepada mereka kaum Nasrani Allah bima dengan sesuatu kanu yang ada siapa Nasrani tersebut yasnauna mereka perbuat. Jadi nanti di akhir kiamat Allah akan mengasih tahu bahwa lu yang telah mentahrif kitab Injil sehingga Allah menghukum mereka dengan memberikan atau memunculkan fitnah ya perselisihan dan kebencian di antara kaum mereka sendiri. Ya ahlal kitabi wahai ahli kitab qad ja'akum rusuluna qad ja'akum sungguh telah datang kepada kamu rusuluna siapa utusan kita yubayinu lakum yang nanti akan menjelaskan lakum kepada kamu kasiron kepada banyak hal mimma kuntum terhadap sesuatu kuntum yang ada siapa kamu tukhfuna ialah menyembunyikannya atau menyamarkannya minal kitabi nyatanya dari kitab maksudnya dari kitab Taurat kitab Injil ini fuan kasir tidak menjelaskan dari
banyak hal. Jadi Allah nanti akan mengutus Rasul, Nabi Isa maksudnya, yang akan menjelaskan tentang sesuatu yang tentang isi kitab Taurat yang engkau sembunyikan dan engkau tidak jelaskan kepada umat kepada umat Bani Israel. Jadi banyak hal yang disembunyikan dan tidak dijelaskan, yang harusnya mereka menerima wahyunya malah disembunyikan dan tidak disampaikan dengan baik. Itu makanya terjadi tahrif, pemalsuan sebagian dari kitab Taurat dan Injil. Jadi nasibnya Taurat sama Injil itu sama-sama ditahrif, sama-sama dipalsukan sama tokoh-tokoh kedua agama tersebut. Waladhi utabaru qoriban minasihah bainal anajil. Nah, ini informasi ya. Dan kitab yu'tabaru yang dianggap mu'tabar, yang dianggap benar, qoriban mendekati benar, minasihati dari kebenaran, bainal anajil, dari beberapa Injil, huwa Injilu Barnaba. Jadi Injil-Injil yang mendekati kebenaran, Injil yang disampaikan yang diturunkan Nabi Isa itu Injil Barnabas. Itu yang mendekati kebenaran. Fa innahu, karena sungguhnya Injil Barnabas ini yukhalifu, berbeda ya. Apa Injil Barnabas al-anajilal mutadawilata haliyata, dengan Injil-Injil yang beredar pada masa sekarang, alati waduha, yang pengarangnya atau yang penulisnya Matius, wa Yohanes, wa Lukas, wa Markuso, dan wa Markus. Nah, mukhalafatan kabiratan, dengan perbedaan yang sangat besar sekali. Jadi ini sebagai pengetahuan ya. Injil-Injil yang beredar sekarang, yang Injil Markus, Yohanes, Lukas, Markus, Matius, itu sebagian besar isinya sudah ditahrif. Yang mendekati benar dengan Injil Nabi Isa itu Injil Barnabas. Ini keterangan dari Syekh Ihya Ulumuddin ya. Jadi gitu ya. Tapi sayangnya yang beredar sekarang banyakkan itu karangan Matius, Yohanes, Lukas, Markus, itu udah ditahrif semua, dipalsuin semua rata-rata. Sementara yang mendekati kebenaran yaitu Injil Barnabas jarang ditemukan. Oke, lanjut nomor 4, kitab Mudawanah. Kitab yang tersusun rapi itu Al-Qur'anul Qur'anul Karim alladzi nazala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami nazalna menundukkan, siapa kami menurunkan, alaika kepadamu Al-Qur'an, kepada Quran, dan zila dengan perlahan, dengan bertahap ya. Surat Al-Insan ayat 23. Maqala ta'ala, nabi Allah Ta'ala yang lainnya, wa anzalna, dan kami menurunkan, ilaika kepadamu Muhammad, al-kitab, kepada kitab, artinya Al-Quran, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, hale juga membenarkan, lima, dengan ajaran, baina yadayhi, yang ada di hadapan ajaran tersebut, minal kitabi, dari kitab Allah, muhaimina, dan juga untuk mengawasi ya, untuk mengecek ya, alaihi, atas emak.
atau kitab. Jadi Nabi Muhammad itu menurunkan Quran sebagai pembenar ajaran-ajaran sebelumnya. Qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Inna nahnu, sungguhnya kami, nazalna yang menurunkan, siapa kami, adzikra kepada Al-Quran, wa inna, dan sungguhnya kami juga, lahu kepada Quran, itu lahafizun. Adapun yang menjaga Al-Quran tersebut. Surat Al-Hijr ayat 9. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, wa anzalna Taurata wal Injila min qablu hudzal linnas. Wa anzal, dan kami turunkan Taurat kepada Taurat wal Injil, dan Injil min qablu sebelum Quran, hudan sebagai petunjuk, linasi untuk manusia. Jadi ya Quran ini Allah yang nurunin, Allah yang jaga, juga pembenar kepada ajaran-ajaran Nabi Allah sebelumnya. Isinya juga sama seperti Injil dan Taurat, yaitu petunjuk untuk manusia ya. Surat Al-Imran ayat 3-4. Nah, lanjut, wasma'uhu, adapun nama-namanya Al-Quran arbaatun, ialah 4. Nah, nama Al-Quran itu selain Al-Quran itu ada apa aja? Al-Quranu, satu Quran. Wa tarkul hamzati lugatu Quraisyin. Adapun meninggalkan hamzah, lugatu Quraisyin ialah dialeknya orang Quraisy. Quran. Kalau orang Quraisy itu logatnya Quran. Hamzahnya hilang. Quran. Selain Quran, wal kitabu wal zikru wal furqanu. Quran itu disebut juga Alkitab, zikir, furqan. 4 nama kitab Al-Quran: kitab, Alkitab, az-zikru, al-furqan. Kama dalat alaihi ayatus sabiqah, sebagaimana keterangan dalil yang menunjukkan alaihi kepada amal ayatus sabiqah, apa? Ayat-ayat sebelumnya. Nah, wa adadu ajzai, hadapun jumlah juznya itu salasun, 30 juz ya. Wa adadu suratihi, suwarihi, adapun jumlah suratnya mi'ah wa arba'ata asyar suratan, 114 surat. Wa adadu ayati, adapun adad atau jumlah ayatnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menurut pendapat Ibnu Abbas itu 6.616. Nah, di bahasa Arabinya agak ribet ya. Sitatu alaf wa sitatu wa situ mi'ah wa situ wa sitata asyar. Ya, bahasa Arab tuh agak repot ya, kalau nggak ada tuh, kalau nggak biasa ngocapin itu begitu agak ribet kalau nggak terbiasa ngucap ya. Kita biasanya bahasa Indonesia, begitu ngucap bahasa Arab agak ribet. Ada itu emang agak ribet. Wa ada tuh kalimati, adapun ke jumlah kalimatnya itu 77.000 934 kalimat. Ini pendapatnya Imam Abbas ya. 30 juz, 114 surat, 6.616 ayat, 77.934 kalimat. Wa adadu hurufihi, dan adad atau jumlah hurufnya 300
333.671 harfan hurufnya. Jadi 330.671 huruf. Sampai detail ya. Pendapat ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Hadzal kitabul aziz, adapun kitab yang mulia ini qad hafizahullahu, qad hafiza, sungguh telah menjagahu kepada kitabul aziz Allah sifat Allah hatta wasala ilaina, sehingga sampai kepada kita binun tahrifin wala tabdilin, tanpa ada pemalsuan wala tabdilin, dan tanpa ada digonta-ganti, dirubah-rubah. Bahkan al-mushafu, dan ada al-mushaf, mushaf Al-Quran ini fi jami'al tuari, di semua zaman, mukhtalifati yang beda-beda, muhaiminan, ialah dijaga, alaihi, kepada mushaf tersebut, bi alafin al-uluf, dengan berjuta ya, minal hafadzati, berupa hafalan, fi jamil alimil islami, fi jamil alamil islami, di semua dunia Islam. Artinya Quran atau mushaf yang ada sekarang itu dari mulai diturunkan zaman Nabi sampai sekarang itu terjaga dari tahrif, dari pemalsuan dan pembelokan makna atau penggantian makna. Nah, mushaf ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu terjaga dengan banyaknya menghafal Quran di seluruh dunia Islam. Makanya kenapa ada setelah satu hikmah kenapa Quran itu wajib dihafal, untuk menghindari tahrif dan tabdil, untuk menghindari pemalsuan dan perubahan. Makanya dihafal dari masa ke masa, jutaan orang di berbagai belahan dunia ini yang beragama Islam. Makanya aman. Wala tazalu halu, dan tidak berubah alhul apa kondisinya, kadzalika, seperti itu, ila asrina al-hali, sampai kondisi atau zaman sekarang. Hadza kulhu misdaqu qouli, adapun fakta ini, semua fakta ini, misdaqu qouli, ialah membenarkan firman Allah Ta'ala, misdaqu qoulihi ta'ala, membenarkan firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kami yang menjaganya, kami yang menurunkannya, inna nahnu, kami nazalna yang menurunkan dzikra kepada Quran, wa inna, dan sungguhnya kami juga lahu kepada Quran atau zikr, hafizun, adapun sungguh kami yang menjaganya. Ya, jadi memang Allah yang jamin ya keorisinalan Quran yang diturunkan dengan cara menghadirkan para penghafal Quran dari zaman ke zaman, jumlahnya jutaan sampai sekarang, maka orisinalitasnya terjaga. Itulah salah satu mukjizat Quran juga, dan jaminan Allah dengan menghadirkan orang-orang yang bisa menghafal Quran. Seperti itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipahami, menguatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.